Jadi pas di kita saya juga nggak tahu di dalam rumah pas gitu dia ada teriak-teriak, ada anak saya di atas genteng, naik telanjang, udah. I said, hey, Mas Rais, what's going on? Biarkan ia terbebas dari semua rasa. Ketika kau mengejar suatu ilmu tanpa berdasarkan keimanan, maka kau akan tersesat. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada pasien dari Bogor, namanya Mas Jurais. Ini umurnya 33 tahun. Dia adalah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Lenteng Agung ya Pak ya. Nah, tapi selain kuliah juga mengajar di sebuah SMP sebagai tenaga honorer karena memang butuh biayanya untuk membiayai kuliah ya Pak ya. Betul. Karena mengingat bapaknya ini Pak Taufik, beliau seorang kuli galon, beliau tidak sanggup untuk membiayai kuliahnya, makanya Mas Jurais ini berusaha untuk sambil kuliah bekerja gitu Pak ya. Nah, awalnya gimana Pak kisahnya kok bisa tiba-tiba berubah gitu? Sekarang tuh ya beliau itu yang tadinya pintar, ini memang anak sangat pintar ya, dari kecil juara. Ya ranking terus dia sekolahnya. Bahkan kuliah pun sempat jadi asisten dosen. Asisten dosen. Nah kalau asisten dosen kan nggak sembarangan, memang harus mahasiswa yang pintar kan Iya, ya. iya. Nah tapi tiba-tiba berubah jadi pemarah ya waktu itu awalnya. Awalnya pemarah, kalau sekarang nggak pemarah, cuma diam di dalam di rumah gitu. Karena sempat diobati ke Ke medis. medis yang pakai waktu obat itu. Kemarin dikasih obat itu kan 3 tahun yang lalu nih sakitnya. Iya. Nah dikasih obat harus diminum setiap hari sampai. Tiap hari dari mulai 3 kapsul sehari sekali minum sampai sehari 3 kali. Ya, terus sekarang minum diturunin sampai sehari setiap minum 2, turunin lagi 1 sampai turunin lagi 1 hari 1. Dia udah jenuh tapi dia rajin nebus obatnya di rumah sakit Medika, dia ambil obat. Tapi sekarang obat yang udah 2 toples itu udah nggak diminum sama dia. Bilangnya Itu. apa? Capek Dia udah dulu? jenuh, capek itu. Dia pengen istirahat minum obat. Dia pengen tuh biasa aja gitu. Tapi memang sejak minum obat ada perubahan ya, nggak marah-marah lagi. Tadinya mah udah sejak minum obat udah ada perubahan, dia mau punya kegiatan lagi, mau apa juga mau dah, mau bekerja apa juga mau gitu. Nah awalnya yang dia akhirnya nggak mau ketemu orang, katanya sekarang ini maunya hanya di kamar mengurung diri, maaf tanpa busana ya Pak ya. Iya, dia habis mandi pakai anduk, kadang-kadang dia nyantai di anduk taruh, ya udah telanjang kayak anak kecil aja gitu. Ya udah, kita kan gimana deh Pak, ada pamannya datang atau adiknya datang atau bibinya datang, dia malah tidur, nggak mau nemuin lihat muka. Padahal sedang tidak tidur tapi Jadi pura-pura. pura-pura tidur, walaupun dia tadi jalan, dia udah langsung tidur. Alasannya gitu, walaupun Terus siapapun datang gitu. mandinya sehari berapa kali? Kalau mandi dia sehari semalam bisa 5 kali 6 kali mandi air anget jam 3 jam 1 malam dia mandi. Tengah malam mandi? Mandi jam 1 malam dia mandi, jam 3 dia mandi. Tadi saya tanya-tanya juga nggak mau nyaut. Nggak mau nyaut. Nah kalau dengan bapak di rumah bagaimana? Sama, dia pakainya apa? Voice note apa itu? Voice Itu note. voice note itu pokoknya gitu dia ngomong. Gimana ngomong? Dia gitu mama dia minta mie, minta sari mie 2, surya 1 begitu kan sama saus. Nah itu harus atau disiapkan cabai. oleh bapak? Ya enggak, kita sekarang ada kita kasih mie 1 atau kalau rokok nggak dikasih, emang dibilang dulu kalau kopi sama rokok sama dokter kan dilarang. Ya udah kita nggak kasih. Cuma kita juga rasa kesian juga sehari 1 dikasih kopi pagi aja. Kan ceritanya kan dia di kamar nih, dia Iya. voice note ke handphone bapak. Nah, Nyamperin saya kalau saya ada di sana dia nyamperin. terus voice note-nya diputar? Iya di depan kita gitu. Oh gitu, kenapa nggak mau langsung ya? Iya nggak mau Terus, gitu. terus, Ya udah kita ngomong kayak orang gagu. Ya udah tuh, dia udah kita kasih cariin mie tuh. Tuh kalau kopi mintanya 2, dia kalau pengennya dulu sebungkus 2 bungkus 1 gelas, dan jangan banyak-banyak, kasih segelas 1 aja. Tadinya mah malam yang udah kita kasih 1 aja 1 hari, cuma kalau malam enggak. Iya, Cuma kasih pagi dah kesian gitu kan. Kita kasih teh malah dibuangin. Terus Jadi kata- sama buang sampah sekarang dia males.
di dekat samping tempat tidurnya. Jadi sampah disimpan aja di kamar. Taruh nggak di mau situ kamarnya, sampingnya, kamar kasur gitu kan. Jadi kamarnya penuh sampah dong Pak. Iya, makanya kemarin saya bersihin sama dia tuh, sama adenya tuh, udah taruh dia bekas. Emang sampah bekas makan biskuit, makan Iya, mie iya, gitu iya. kan. Karena nggak mau di piring makannya. Itu gimana Nyeduh dong? mie, direbus taruh di plastik. Jadi Dikocek di plastik. kasih air panas di plastiknya. Nah, tapi diseduh, dimasak deh, direbus di panci nih, direbus. Lalu udah matang, taruh di plastik, bungkus, taruh ke dalam. Makannya di plastik itu. Iya, sama kopi taruh di plastik. Maaf Pak, katanya tadi sebenarnya ini sudah ada gejala sebelum ibunya meninggal. Iya. Nah, setelah ibunya meninggal makin parah ya. Iya, Gitu ya. betul. Jadi istri Bapak meninggal berapa tahun yang lalu? Udah besok mulai Juni besok 3 tahun. Nah, sampai sekarang bahkan beliau tidak mau pakai baju kalau di rumah, bener Pak? Nggak mau pakai baju, nggak pakai celana, pokoknya telanjang aja bebas, kayak nggak ada gimana lah, kayak Iya, anak jadi kecil kayak udah gitu. terganggu gitu kejiwaannya. Iya. Bahkan pernah masuk ke RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Iya, di Marjuki Bogor. Pulang dari sana ada perubahan. Itu berubah tuh, dia mau kerja, itu pengen segala kuliah itu. Alhamdulillah. Pulang dari sana, cuma itu dia tertekannya dia mau udah bosan minum obat. Katanya sempat naik genteng tanpa busana. Nah, apa itu kejadiannya? sebelumnya ke rumah sakit Marjuki. Sebelum ke RSJ. Sebelum ke RC. Oh, gitu. Jadi pas di kita, saya juga nggak tahu di dalam rumah pas gitu ada teriak-teriak, ada anak saya di atas genteng, telanjang, udah. Di rumah Bapak itu. Iya, di atas genteng, di asbes sana, udah aku turunin. Nah, gimana cara turunin? Terus kata yang orang-orang udah Tetangga langsung yang tetangga, informasi ini nah, Bapak bawa tetangga. aja ke rumah sakit. Nah, kita langsung dibawa ke rumah sakit. Ada orang yang dia seganik ya gitu, yang punya sekolahan itu, yang punya yayasan. Yayasan di mana? Tempat dia ngajar. Dia ngajar. Sebelumnya dia ngajar. Katanya bawa aja ke sana. Akhirnya saya bawa ke sana ke rumah sakit. Pas baru rumah sakit, pulang dari rumah sakit, nah yang punya yayasan ya kan dia pinter gitu kata ini yang butuhin begini, ya udah bagian komputer dah dia kerja ngajarnya. Nah, dia udah tahu tuh punya yayasan dia. Nah, selama 1 bulan ini, kenapa pas giliran ngajar kok nggak ada mata pelajaran anak-anak, nggak ada. Dilihat di belakang lagi tiduran, di belakang Dari luar. situ mulai nggak Nah, wajar ya, ditanya mulai aneh sama ya? yang punya yayasan, apa lagi kurang sehat badan, ya udah kata tidur dah gitu. Nah, terus sampai sekarang dah nih nggak ngajar aja. Jadi udah nggak ngajar lagi sekarang? Enggak, ya bagaimana mau ngajar dia begini. Iya, iya. Padahal kalau di rumah Bapak katanya dia hobi membaca, bukunya banyak sekali. Kalau Apa buku gitu, mah Pak? saya bilang 3 karung lebih yang saya sumbangin. Saya Buku suruh apa sumbangin. saja yang dibaca itu? Buku itu Wak, mau komputer, mau tentang sejarah negara luar negeri sampai Amerika, pokoknya di mana juga kita tahu dah. Katanya Saya buku bukan filsafat juga ya? filsafat, keagamaan, mau berdebatan juga sama dosen dia mau. Makanya dia waktu di Gundar aja sampai dia tuh berdebatan Gundar, sama waktu itu dia D3 ngambilnya belum sampai terlaksana sampai lulus, ya itu kena gangguan. Gangguan saya, duitnya nggak ada mampu sana buat bayarnya. Nah, setelah udah begitu nganggur lama, bantu-bantu usaha, saya dagang di jalan tuh, dagang buah-buahan apa, dia mau nyari ngikut kemana juga membantu sama orang tua, bantu. Sebelum terganggu kejiwaannya Ya, ya? sebelum terganggu, dia prihatin, emangnya prihatin. Kita kulit ternak di Bogor, dia ikut di gunung juga, ayo bantu sama orang tua mah. Jadi mungkin Gitu. apa saking pinternya ya sampai akhirnya malah error gitu. Saking apa Kalau yang saya bilang kata orang-orang jadi saking kebanyakan, kalau kata kebanyakan ilmu belajar yang nggak terarah gitu. Jadi belajar ini pengen dipegang, ini pengen dibaca, ini dibaca gitu. Ya nggak tahu dah, saya juga nggak ngerti bagaimana ininya gitu. Tapi tadi kata Bapak kan di rumah nggak pernah mau pakai baju. Kalau mau dipakai baju ngamuk. Alhamdulillah pas kesini mau aja Pak. dari rumah tanya pamannya sama adiknya. Orang saya pegang ini tangannya kiri kanan, saya tindihin badannya, yang itu makin jelek kayak anak kecil aja, pakai celananya, pakai sempaknya tuh, pakai celana juga maksa. Ini makanya nggak pakai kedua-duaan juga, celana yang kegedean, pakai sabuk buru-buru gitu. Yang penting mau pakai baju Yang juga. bawa saya Alhamdulillah bilang, ya. Udah bagus. pakai baju mah di sini tadi dalam Oh, kamar. di sini? Di sini. Oh. Di sana di mobil telanjang, nggak pakai baju. Nah itu saya udah sini. Nah, pas saya bilang pakai baju sini, pakai baju. Saya kancingin kan diem. Tadi musuh boro-boro saya pengen. Dia sama saya memang saya sering ngomelin ya. dibilangin dulu. Marah sama Ono mah masih agak lembut juga. Sama saya mah sering saya omelin mulu ya kan. Oh, kalau makan bekasnya buangin, bekas makan ini gitu. Karena jadi sama saya tuh seolah-olah udah kayak bentok musuh aja gitu. Makanya saya kalau sama adik saya minta tolong. Ini kalau mau Bapak dipanggil nyaut nggak tuh Bapak? Kagak, Jur Ais, Jur. Kalau kita tanya, Jur, gitu doang. Jawabannya gitu, nggak usah. Kalau panggil manggil mau nggak tuh? Nggak ada mau deh, siapa juga nggak pakai wes not di Saya panggil aja Mas Jurais, A,
Kang. Jadi di rumah juga dia seperti ini, Pak? Kalau di rumah enggak, HP ngomong semua siang malam lagu barat, mau asar, mau johor, mau maghrib. Pegang handphone 24 jam. Dengar musik. Laptopnya kemarin bisa ketendang tuh. Laptop main laptop aja tuh, nggak tahu mainnya gimana, saya nggak tahu. Dulu saya intip kan kunci, tadi kan dikunci pintu, saya buka, saya ambil kuncinya. Jadi waktu saya lihat kan gampang saya intip, ya mainnya laptop mah nggak tahu udah mainnya bagaimana, saya nggak ngerti ya. Saya kan gatek, Main game atau apa? nggak tahu dah. Juga ya. Tapi apa-apa dicari ini. Nah, terus Tapi dengar musik masih mau dengar musik? musik mau lagu barat mau apa dicari terus nih, ntar ada yang dicariin tuh, musik jalan terus, ada yang cari apa gitu ya, tentang apa dia tahu ini tuh dicariin. Tapi dia senangnya lagu barat? Lagu barat seneng ya, seneng ya gitu. Lagu dangdut suka enggak? Kalau dangdut emang enggak dah kayaknya gitu. Enggak ya. Iya. Coba kamu main nyanyi lagu Oke, ini, dia lagu suka barat. lagu apa? Nggak ngerti deh saya kalau lagu barat. Biar dia dengar, connect nggak dia? Lagu barat. What's up? Mas Surais nyanyi yuk. Sama aku yuk. Tahu nggak lagu ini? When the days of my life is still, I'm trying to get out that crazy hill of home. Until I cry sometime when I'm getting back, still get it done. What's in my head at night? I'm feeling what's going on. Mas Surais. Hey, yeah, yeah. I say hey, Mas Surais. What's going on? Gak respon. Jadi yang kedetek saya itu adalah beliau pernah mengalami seperti kekecewaan yang sangat mendalam gitu, kekecewaan terhadap keadaan dia sendiri gitu, yang saya rasakan begitu. Sehingga seperti dia tidak sanggup menahan beban itu, sehingga di luar kemampuan dia berpikir, sampai akhirnya pelan-pelan Depresi. psikisnya kena gitu, mentalnya kena, sarafnya terganggu. Jadi ada keputusasaan dan kesedihan yang sangat mendalam yang saya rasain seperti itu gitu. Kok kehidupan ini seperti ini ya? Kok dia menganggap seperti kehidupan ini nggak adil gitu terhadap dirinya gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya lagi, beliau kan aktif ya gitu ya di kampus, jadi asisten dosen kayak Bapak. Artinya kan seharusnya kan adalah tambahan dari segi perekonomian yang bisa mewujudkan cita-cita dia kan gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya lagi ini masih saya teliti, masih saya telisik, kok sampai dia berpasrah diri sehingga dia ini jadi over gitu berpikirnya, sehingga sampai dia nggak kuat gitu, sampai dia jadi begini gitu. Iya. Abang sama Bapak dia pernah cerita apa? Iya, memang dia kalau cita-citanya emang kan jadi S1 dah, sarjana pengen dia mah. Dari dulu juga dari awal sampai dari sebelumnya Gundar, walaupun nggak ambil sarjana, ambil D3 dulu. D3 kerja, pengen jadi ntar kuliah lagi. Tapi D3-nya selesai? Enggak selesai. Udah berhenti, ngilang itu aja udah berhenti. Berhenti masalahnya apa kok berhenti? Nggak selesai? Karena kemampuan keuangan kita nggak ada Tidak benar. gitu. Jadi Nah, dia terus- diawali keputusasaan nih Pak. Ya. Kok hidup ini begini ya? Dia seperti kehidupan ini nggak adil buat dia gitu. Sementara dia punya kemauan, ya tadi itu dia lulus kuliah, tapi kemampuan dari segi perekonomian dia ini, sehingga dia Karena orang tuanya memiliki keterbatasan kan, nggak bisa dipaksakan juga. Terus gimana Nah, Pak? terus dia udah sembuh nih, sehat. Dia udah mau ngajar. Ngajar kan dia udah ada merasa dapat pemasukan tuh ya. Baru ngajar baru minggu ini, terus kan pas gitu udah pendaftaran kuliah tuh, langsung daftar. Saya bilang jangan daftar dulu, gaji dulu. Enggak, ketinggalan nanti ini Bapak pinjemin aja lah. Kita kan pinjam kita harus belain ya. Namanya dia udah daftar, ntar diganti gajinya. Dia punya gaji gitu ya kan, ya udah kita minjem kan tuh. Akhirnya dia daftar, dia bayar. Pas udah dibayar gaji, pas udah 1 bulan kerja, dia baru tahu. Dia ngajar kan 2 tuh, SMP sama SMK, ada 2 kelas, gajinya ada 2. Pas hitung itu dia kira dia itu gaji mahal sampai berapa juta gitu, nggak tahu cuma 800.000 kan buat daftar itu. Udah saya kan ngenakin dia, ya udah nggak apa-apa, biarin, memang bayar itu ada duit berapa, buat itu aja dah, urusan buat jalan ongkosnya, buat apa kan gitu. Ya udah, dia
emang kemampuan kita nyampe di situ, udah dia bagaimana caranya nih dia pengen kuliah dia terus dia juga ngambil S1 di Tanjung Barat. Nah, kata temennya Kiki boleh ibu hubungin kan ada nomor di ibu Kiki tuh. Iya, jadi ceritanya bapak ini dapat informasi mata lain dari Kiki, temennya temennya yang satu kampus di dalam kampus segitu banyak ya 5 orang yang paling aktif dia di situ ketua kelas. Berarti pinter mau otaknya. Iya. Ketua kelas di kampus itu, makanya kemarin menghilang gimana kok di chat nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, sampai temennya nyari dia alamat di mana ini, dicari temennya tuh nyari. Nah terus dia mau katanya Pak ada berobat ke bapak udah kemana begini, saya cuma kesini Pak. Yaudah ini ada di Mata Langit dan ntar ada minta foto, dia cariin tuh waktu dia ngobrol sama dosen. Bertiga dia lagi berdiri, katanya udah dikirim Pak. Ya, nah ini, itu kata yang di Mata Langit sebutnya gitu sama dia. Ini kena apa udah ketutup kain pocong gitu ya, pocong sama kalalawar kata dia gitu. Dia bilang sampai di situ juga astagfirullahaladzim kan gitu. Ini alhamdulillah ini semua kuasa Allah ya Pak ya. Walaupun awalnya Bapak berpikir nggak mungkin bisa berbuat kemarin, tapi nyatanya nyampe di sini. Ini semoga nih memang pertanda baik ya. Jadi jiwanya emang udah kosong, saya lihat ini jiwanya kosong, udah melayang-layang. Jiwanya, ruhnya tuh udah nggak nampak gitu ke raganya. Ya. Jadi Panglima, kalau pantauan Panglima memang ini awalnya dari kesedihan sehingga mengundang makhluk ya? Ya pasti, kita kan tidak boleh berputus asa yang berlebihan ya. Allah melarang kita itu untuk berputus asa yang berlebihan dan sedih yang terlalu mendalam gitu, nggak boleh gitu. Karena kita hidup ini kan semuanya tuh ujian Allah gitu. Baik kekayaan, baik diuji kemiskinan, diuji kematian, diuji kesenangan, macam-macam itu semuanya ujian gitu. Jadi kita harus kembalikan semua kepada Allah gitu. Kita jalani semua persoalan hidup kita ini dengan sabar dan sholat. Allah menyuruh itu, 2 hal yang Allah suruh, sabar dan sholat. Bukan malah kita meraung-raung, malah kita memutus asa dengan keadaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Berarti kita nggak beriman dong kalau begitu. Apalagi sampai kita menyalah-nyalahkan Tuhan gitu, Tuhan tidak adil segala macam, itu nggak boleh gitu. Jadi makhluk yang di Mata Panglima itu bukan dikirim orang berarti ya? Ya itu akan terundang sendiri gitu. Karena bisikan-bisikan setan selalu ada dalam hati kita, dalam aliran darah kita, dalam jiwa kita, dalam raga kita gitu. Makanya kita disuruh berusaha dan disuruh berdoa sama Tuhan. Dan sabar ya. Dan sabar gitu. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Makanya saya bilang kemarin, ini ibarat pocong itu adalah sesuatu yang mati, sesuatu yang sudah tidak bernyawa, tidak bergerak. Dia hidup tapi seperti tidak orang hidup. Akalnya tidak berjalan lagi. Ya, betul. Nah, habis itu susah tidur, merayap kalau malam. Iya betul. Merayap kalau malam. Ya. Itu kayak kalong. Tidur habis subuh aja, habis makan. Seperti itu, Pak. Oke, Panglima sudah tarik makhluk yang bisa kita interogasi. Ayo Pak, itu Jurais biar situ aja. Assalamualaikum. Siapa kamu? Dan nutupin wajahnya kayak nggak mau mau berhubungan dengan dunia luar, dengan diri sendiri aja. Gitu Pak ya? Iya. Dia gitu kan? Iya. Kamu yang buat Jurais nggak mau ngomong sama orang tuanya sendiri. Coba ngomong biar tahu masalahnya apa sih? Kenapa dia berubah kayak gitu? Aku terpanggil. Bener, aku terpanggil. Bagaimana cara kok bisa kamu merasa terpanggil tuh? Dia ngapain? Kok bisa kamunya yang terpanggil? Kekecewaan, kesedihan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, tapi hanya sebuah pemikiran, hanya sebuah hati yang dapat melawan semua keadaan. Kecewaan terhadap apa? Kekecewaan akan sebuah keadaan. Jadi pantauan Panglima tadi Pak, kecewa dengan keadaan. Terus? Tak ada lagi tempat untuk saling bercerita. Apa dulu dekat sama almarhumah ibunya? Ya, Sering cuma cerita? kan ngobrol sama ibunya. Ya cuma kan kalau dia mah kapannya mau berdebatan atau berdiskusi itu gitu dia kalau ada lawan dia mah. Dan ibunya selalu melayani. Kalau ibunya kan cuma nasihatin gini, kamu sabar begini gitu kalau ibunya. Gitu. Kalau dia sih kapan dia mah nih kalau diskusi berdebatan itu paling seneng kalau mau kayak ibu nih sama saya mau kita berdebat apa nih gitu diskusi. Mau bicara agama, filsafat, apa mau kenegaraan, mau apa gitu. Pengennya dia mah ada lawan berdebatannya. Nah waktu almarhumah ada sama ibunya? Enggak, cuma gini ya kalau sama ibunya udah nggak usah ikutin gini-gini dinasihatin adem kalau sama ibunya gitu.
Yang maksudmu tempat tuh bercerita tuh itu almarhumah udah nggak ada sekarang. Jadi Tempat kayak curhat. disimpan sendiri di dalam batin. Ya, sekarang nggak ada tempat lagi curhat ya. Yang ada hanya sebuah permusuhan. Loh, kok permusuhan? Kok kamu bilang yang ada hanya sebuah permusuhan? Kan dia tinggal di rumah dengan bapak. Iya. Terus dengan adiknya. Ya saya yang sering mah berantem mulu sama saya. Oh, sama Cuma kan bapak. kita cuma larang suruh pakai kayak kalau keluar harus pakai bagaimana kita kan udah melarang. Ya, bukan permusuhan dong itu namanya. Iya. Namanya orang tua memberi nasihat ke anaknya. Mungkin kalau bapak caranya berbeda dengan ibu. Mungkin bapak Iya. lebih tegas gitu. Itu Kalau yang saya kamu kan anggap nggak permusuhan. sabaran, kalau ibunya kan orangnya sabar, kalau saya nggak sabar. Kalau adiknya tuh ada lagi yang di bawahan dia nih, di bawah dia no. Apa-apa jadi berantem gitu, kayak kemarin atau dibilangin nggak ngerti kayak nyetel musik kenceng, adiknya baru pulang kerja, ya kan masih capek, nyetel musik kenceng-kenceng, disuruh stop nggak ngerti. Malah Ya kan? berantem. Iya, dia ngotot-ngotot akhirnya kan pada main gebuk-gebukan Bu, Astagfirullah. gitu. Gebuk-gebukan fisik. Iya. Bilang nggak ngerti lu, begini ngerti cowok itu. Sama adiknya yang sekolah begitu juga. Adiknya tuh cowok semua. Cowok semua. Ada adik, cewek udah berkeluarga. Ini adiknya nomor 3 no. Kalau sama adiknya ini berantem juga. Enggak, kalau dulu Enggak, ya? pernah sih. Cuma dibilangin yang nggak sabar. Sekarang adiknya udah ngerti. Gitu. Kalau yang dua kan adiknya masih belum ngerti Bu. Kini kau jauh. Maksudnya jauh secara hati dengan anaknya. Jong dan segala-galanya, Ya gitu. bahkan jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhannya. Udah nggak sholat lagi? Enggak, karena dulu saya intip ambil wudhu. Kemana aja tuh, udah nggak konsen. Tapi masih mau sholat waktu itu. Ya waktu itu di sholat, nah terus lama-lama 2 bulan kemarin nih ngambil wudhu, cuma ngambil wudhu aja, pas sholat juga udah begitu aja, nggak konsen dah, nggak searah gitu, nggak khusyuk. Ya orang ngambil wudhunya juga udah nggak khusyuk gitu. Kami akan membuatnya semakin jauh, seperti dia berpikir yang semakin jauh, Berpikirnya terlalu jauh. semakin dalam, Apa yang dipikirin yang dan kamu bilang? ia semakin tenggelam dalam dunia kami. Yang dipikirin apa sih? Segala apapun selalu saja ia dalami, Mempelajari. bahkan dunia kau. Dia sempat mempelajari dunia gaib. Bukunya yang bapak temukan itu ada buku tentang Ada banyak buku, banyak lah buku dari agama, buku apa pelajaran tuh ada yang dipelajarin. apa yang dia pelajari tentang dunia kalian sehingga kamu merasa terundang. Jangan tanya aku, Kenapa nggak mau ditanyain? karena aku tak ingin berbicara dengan siapapun. Dia nggak mau berbicara dengan siapapun. Persis seperti Jurais. Jurais kan malas ngomong. Sama bapaknya sendiri aja harus voice note. Iya, nggak mau ngomong dia. Ya kamu yang suruh dia pakai voice note ngobrol sama orang tuanya. Wujudmu apa sih? Kita butuh informasi nih biar nggak salah paham. Jangan salahkan kami, tapi salahkanlah hati manusia itu, dan salahkanlah pemikiran itu Hati dan pikirannya kenapa memangnya? yang ingin melawan keadaan itu. Jadi benar dia pernah kecewa karena pengen sekolah tinggi tapi orang tuanya nggak mampu. Iya. Itu yang mau dia kecewa awalnya. Kekecewaan itu menjadi gerbang untuk kami yang dapat mempermainkan Mental, pikiran, sebuah hati. Ya akhirnya keluar air mata. Mungkin jiwanya menangis apa ya? Nah, supaya nih, kan kecewa itu hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti mengalami kekecewaan. Supaya kalian tidak terundang tuh harus bagaimana kami? karena tugas kami memasuki celah-celah kepada manusia. Tugas kami
memasuki dari sudut mana saja untuk mempengaruhi manusia. Aku tahu kalau seandainya kita kecewa tapi kita menyerahkan semuanya pada Allah, menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, pasti kamu nggak bisa masuk, ya kan? Kami bisa memasuki dari sudut yang lain. Itu kan menurut kamu. Kalau kita tetap berserah pada Allah, kamu nggak bakal bisa masuk. Kasih tahu dulu, kamu ada berapa makhluknya? Teman kamu yang itu, yang apa? Yang dilihat oleh Mbak kelelawar itu, ngapain dia di badannya? Apa tugasnya? Aku hanya memakan makanan itu. Makan makanan itu. Makanan apa, Pak? Mie. Seberapa banyak ia makan takkan dapat menyatu. Banyak kalau dulu, sekarang nggak makan nasi, udah lama Bu. Udah seminggu ini nggak makan nasi. Makanya mie telur. Jadi kalau dia makan banyak nggak jadi daging, makanya badannya kan kurus gitu. Iya. Yang makan makhluk ini. Iya, makan banyak kalau lagi nasi aja kalau makan nasi banyak deh. Ya sekarang tapi nggak Nggak makan makan nasi nih udah seminggu ini. Ini kenapa nggak mau makan nasi? Makan nasi sama mie aja. Ini kayaknya ada perang batin di jiwanya, dia nangis loh. Yang bikin dia nggak mau pakai baju siapa? Hanya mau pakai handuk doang. Kotak kecil Kecil. Ada. yang selalu bertelanjang dada Anak kecil telanjang macam tuyul atau gimana sih? dan senang bermain di dalam air. Katanya senang bermain dalam air, yang suka mandi sampai 5 kali sehari itu kali, Pak. Gitu kali Karena di dia. badan dia ada anak Iya, kecil itu. Gitu kali. Apa? Ayo boleh tanya-tanya, Pak. Apa yang Bapak ingin ketahui? Apa Dari yang siapa, mau saya Pak? tanya nih gini? Gimana maksudnya biar supaya sembuh nih Mbak Jurais, biar nggak usah diikutin? Nah, Gimana caranya? ini bapaknya minta supaya kalian nggak ngikutin anaknya lagi. Iya, seperti awal lagi Jurais yang dulu, bukan yang sekarang, gitu. Biarkan saja, Nah, ini bapaknya nggak mengizinkan loh. biarkan dia semakin jauh, Semakin jauh dari Tuhannya. Seneng kamu. biarkan ia terbebas Terbebas. Terbebas dari apa? dari semua rasa. Dia nggak ada rasa. Orang kalau udah nggak ada lupa ingatan gitu loh, Pak. Iya, ya memang begitu Bu. Di telanjang udah tidur, telanjang itu gua di kasur ya udah gitu aja. Kita aja pakai sempak malu, dia nggak pakai sempak Ya malu. kayak nggak ada rasa Iya, malu lagi, nggak udah ada. udah hilang. Terus mau sampai kapan kamu di badannya? Sampai semua habis, Semua habis. Maksudnya apa semua habis? sampai jasad itu sudah tak lagi terpakai. Terus sampai meninggal. Pengajar ini makhluk. Iya. Dia nggak mau pergi menurut pengakuan dia sampai akhir hayatnya Jurais. Halo, saya nggak akan membiarkan sebagai orang tuanya Saya nggak akan biarkan sebagaimana saya berusaha. Nah, betul. Saya serahkan sama ini, Ma Panglima. Kalau nggak mau berangkat dari sini, Kau harusnya senang dengan keadaan ini. Bagaimana orang tua senang lihat keadaan anaknya kayak gitu? bagaimana senang saya dia mau begitu, pakaian nggak berpakaian, kerja nggak mau, bapak nggak mau, ngeselin dan megelin. Bikin orang Saya tuanya. bikin orang tua emosi aja jadinya. Kok bilang dia senang gimana sih? Otaknya dibalik-balik sama dia nih, Pak. Yang sudah tak menjadi buah beban untuk Mana bisa nggak jadi beban, namanya orang tua ya, Pak. Ada beban hidup orang tua lah. Namanya dia mau makan, mau apa minta, dia nggak usaha. Suruh mandi, dia mandi, emang pakaian nggak pakai. Bekas makan juga nggak dibuangin, berantakan. Gimana? adalah Saya serahkan sama Panglima aja dah, biar diusir dari situ. jawab untuknya. Nggak bisa dong, tetap orang tua bertanggung jawab meskipun dia usianya udah balik, udah dewasa. Dia berusaha mempengaruhi bapak supaya bapak nggak usah mikirin. Nggak mungkin lah ya. Ya nggak mungkin namanya orang anak balik lambat aja kita pikirin. Nah dia aja baru pulang usaha balik lewat dari jam waktunya kita pikirin. Itu kan namanya orang tua sayang sama anaknya. Ya kamu mau buat orang tuanya nggak sayang pesan sama anak saya, gua balik kerjaan malam, udah macam malam udah. Itu dia udah punya keluarga, udah gelain keluarga kita kan istilahnya udah bisa dari kita. Jawab dulu, kamu siapa Sama sih? anak, orang tua sama anak. Kamu kalau ngikut di Jurais kan diem gitu doang. Nah mendingan kamu pindah kemari, banyak temannya. Ntar ikut Panglima. Inginlah pejamkan mataku
Ngantuk ya Pak? Dia suka ngantuk kan? Tidur Iya dulu? tidur cuma pagi. Dari sore sampai siang tuh enggak tidur. Musik aja. Cuma habis makan kadang pagi dia tidur. Jam 7 atau jam 8. Kamu agamanya apa? Diajak ngobrol malah molor. Panggil teman yang lain dong, kamu jangan tidur dong. Mau diajak ngobrol. Jadi kayak nggak ikut kali Mak. Padahal Mas sudah menarik makhluk lain tuh Bu Ismi. Ntar kita akan ngobrol ke sana nanti. Jadi diem tanpa suara ya? Nah, kayak gitu. Diem gitu. Jangan kayak gitu aja. Tanpa suara. Gitu. Iya. Kayak gitu. Kayak patung gitu kan. Tanpa suara. Kayak patung ya betul Pak. Nggak bergerak, nggak pindah posisi, nggak bersuara. Nggak interaksi. Dipancing dengan lagu pun nggak ada respon. Nggak ada. Dipanggil nama nggak ada respon. Jadi gimana nih kamu? Bangun dulu. Jadi kayak masuk dalam satu komunitas bangsa makhluk yang di situ tidak ada suara gitu, diem, bisu, hening, tapi heningnya tuh horor gitu. Oh iya. Hening ini suasana tempat setan gitu. Coba ya tuh, kayak. Udah kamu tak serahin Panglima, tak serah mau diapain Panglima. Kita ngobrol sama makhluk gimana isminya Pak ini Pak. Assalamualaikum. Diem aja gitu, nggak bisa. Walah. Iya gitu. Malam bisa tidur begitu udah. Apalagi kalau ada tamu, ada saudara yang mau tidur. Maksudnya dalam kondisi duduk pun bisa tidur? Kayak gitu? Tidur enggak begitu, cuma tidur. Ngeringkel gitu. Ini saya kirimin foto itu. Iya. Iya kayak kalau yang dikirim tuh fotonya kayak gitu. Dia nulis sesuatu nih Ismi. Apa? Alam. Kehidupan manusia, jiwa, raga, pikiran, otak, kepala, darah, tulang. Manusia punya otak. Ya. Kami punya ruh. Manusia punya otak. Berpikir. Ya. Alam dunia, alam gaib, dunia nyata, dunia gaib, kehidupan, pintar, bodoh, kaya, miskin, orang kaya, orang miskin. Iya, yang kamu sebutkan itu apakah buku-buku yang dipelajari oleh Jurais tentang kehidupan, tentang alam gaib? Raja, raja, Raja. siapa kaya, siapa kuat, jadi raja. Itu pemahaman siapa? Siapa hebat, dia raja. Lalu apa hubungannya dengan Jurais? Siapa kita, siapa kamu, siapa Tuhanmu. Jadi yang disebut ini adalah perjalanan mengetahui jati diri gitu. Oh iya. Tapi untuk mencapai itu juga kan nggak mudah. Siapa? Iya. Belajar mengenali diri. Iya betul. Siapa aku, dari mana aku? Dari mana? Dari mana manusia itu berasal? Apakah itu yang dipelajari Jurais? Oke, Agil sudah dinetralisir sama Panglima Langit. Jadi diem aja udah. Iya, udah nggak Udah ada. kayak nggak ada rasa. Manusia. Kami lebih dulu, Kalian lebih dulu. lebih pandai dari kalian. Jadi setelah itu kunci aja pintunya kok nggak. Kunci Pi. Jadi tiba-tiba Jurais ke depan takut kabur, makanya disuruh kunci dulu. Udah. Masuklah agar kau tahu. Masuklah agar kau tahu Siapa yang disuruh masuk? alammu, Jadi duniamu. Sini Pak. Biar Bapak nanya. Ada
Ilmumu adalah aku. Ilmumu adalah aku. Kamu ini siapa? Akulah yang kau cari karena aku mengetahui segalanya. Kamu siapa? Mengetahui segalanya, emang apa aja yang kau ketahui? Kaya miskin, surga neraka, Anak kecil juga tahu itu. agamamu, Tuhanmu. Anak-anak juga tahu itu. Kaitan kamu dengan Jurais apa? Kamu yang mempengaruhi otak dan hatinya. Anak-anak tahu. Terus? Anak kecil tahu itu. Kenapa orang dewasa tidak tahu? Karena dia tidak mengimani. Kepintaran adalah utama baginya. Kepandaian adalah utama baginya. Bagaimana dan Kalau keimanan? kau ingin hanya sekedar pintar, bergabunglah denganku. Kepintaran tanpa keimanan Tapi membawa jangan bawa bencana. keimanan. Nah, benar. Ini setan ini berarti. Setan yang Karena tanpa itu kau bisa mempelajari apapun. Karena aku lebih tahu dari kalian. Enggak. kan lebih tua dari Tidak. Kau adalah makhluk yang terkutuk. Kau adalah makhluk yang sombong. Kau adalah makhluk yang melebihi pengetahuan dari Tuhan yang menciptakanmu. Seolah-olah kau itu tahu segala-galanya. Aku hanya ingin dihormati. Kau sudah dihormati, tapi kau tidak mengikuti Aku perintah hanya ingin Tuhanmu. menjadi yang utama. Tidak bisa. Siapa yang pintar, dialah yang utama. Tidak. Seperti Rais yang selalu menjadi utama. Jurais, panggilnya Rais ya Pak ya? Iya, Rais ya. Selama ini dia pinter kan? Iya. Dan juga lingkungannya. Diandalkan oleh temannya, diandalkan oleh Karena temannya. otaknya sangat berguna. Tapi dia tidak menuruti perintah Tuhannya seperti kau tidak menuruti perintah Tuhanmu. Kejarlah ilmumu, tapi jauhkan keimananmu. Lah, setan nih Pak yang bisikin Pak. Tidak bisa. Ayo, Ilmu itu harus disertai keimanan. Keimanan itu adalah sujud dengan perintah, ikut perintah Tuhan, bukan menentang. uang sebanyak-banyaknya agar kau berkuasa atas dirimu untuk mendapatkan apapun yang kau inginkan. Nabi Sulaiman itu manusia terkaya, tapi dia tidak menentang Tuhan, dia beriman kepada Tuhan. Jadi otaknya si Rais itu terdoktrin oleh setan ini. Iya, saya. Gitu Pak. Oh dia bukan apa, bobol perusahaan aja bisa Bu. Perusahaan apa nih? Perusahaan apa? Dibobol, ketemu sama dia. Jurais, melalui komputer. Iya, jadi dia Dia kalau mau mengabulkan ilmu. membobol bank duit yang 25 perak, 100 perak, dia bisa ambil dari rekening orang gitu. Gitu, dia mau tanggungannya kecil. Itu yang sekarang di pikiran Jurais, kalau aku kaya aku bisa dapat segalanya, tapi keimanannya Jadi dihapuskan. dia menganggap kekuasaan itu adalah kehebatan. Kehebatan itu adalah Kepintaran. siapa yang pintar itu yang hebat. Siapa yang hebat itu yang berkuasa. Mungkin gitu pelajaran. Nah, yang berkuasa itu Kok filsafat, bisa ya? filsafat tapi Iya, sesat. filsafat ya. Kok bisa dapat Ya ilmu itu sebenarnya dari apa? mana Karena nggak dia? didasari keimanan seperti ajaran dia tadi ini, ajaran setan ini. Karena aku adalah ilmu. Dari buku yang dia baca. Aku adalah ilmu. Kau bukan ilmu, kau makhluk. Aku adalah ilmu. Ilmu itu dari Tuhan datangnya, bukan dari makhluk. Aku adalah ilmu. Tuhan yang mengajarkan ilmu kepada makhluk. Aku adalah kunci bagimu. Jadi apa yang sudah kamu iming-imingkan ke Rais Kunci bagimu. sehingga Rais terpengaruh sama kamu? Jika kau meraih kepandaian tingkat tinggi, mengetahui seluruh dunia, maka kau akan menguasai dunia dan isinya. Bu, ini cita-citanya besar banget. Impiannya udah di Hebat. awang-awang gitu. Mau menguasai dunia gitu. Ketinggian Pak. Iya, Jadi- ketinggian udah tinggi dia. Tinggi. Sebenarnya nggak masalah ketinggian, cuman tidak keimanan. Dan kau menjadi maha Nggak bisa. segalanya. Kau akan menjadi maha tahu katanya. Yang maha tahu itu hanya Allah. Jadi kalau si Rais itu pintar melebihi yang lain, dia akan jadi maha tahu gitu. Kan udah mulai sesat itu. Sebenarnya tidak ada yang sesat, tidak ada yang sesat. Ilmu tidak menyesatkan, selagi Iya. itu benar. Bisikan Tapi dia ke tidak Rais didasari itu. keimanan gitu. Itu yang ini. Merasa hebat gitu. Jadi bilang menjadi maha tahu, udah salah dong. Orang di kampus juga dia buat andalan semua Pak. Hmm. Dia buat andalan, pelajaran apa dia buat. Allah, astagfirullah. Komputernya. Tahu segala
Iya. Komputer ini. Assalamualaikum. Rais, dia panggil Rais. Ini siapa? Mau ke Rais? Rais ada di depan. Ilmunya telah dinodai Bukan benar kata Mama, bukan salah ilmunya. Ilmunya telah dinodai. oleh keadaan jiwanya. Ilmunya telah dinodai oleh kesedihannya, kehilangan seorang ibu yang menjadi sandaran ketidakpastian diri, menjadi pintu baginya untuk Bisa menerima. kepandaiannya. Jadi kondisi itulah yang dimanfaatkan setan yang mengganggu dia ya.